Bagi teman-teman yang mau akses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, silakan klik join atau gabung menjadi member channel Kita Belajar dan pilih level yang teman-teman inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas prediksi ASN tingkat kota tahun 2025 bidang kebumian nomor 19 sampai 21. Kita masih di geologi ya. Nah, ini juga masih di geologi saja. Oke. Ini adalah soalnya, zaman yang ditandai dengan punahnya banyak spesies laut akibat anoksia global. Nah, teman-teman, kita akan bahas peristiwa anoksia global ya. Jadi peristiwa anoksia global itu terjadi pada zaman Permian, sekitar 252 juta tahun yang lalu, dan ini juga merupakan salah satu peristiwa yang paling bersejarah dalam sejarah bumi. Nah, anoksia global itu apa? Jadi anoksia global itu mengacu pada kondisi di mana lautan itu mengalami kekurangan oksigen secara meluas, sehingga di sini tercipta lingkungan yang tidak mendukung bagi kehidupan laut. Nah, di akhir zaman Permian, kejadian anoksia global ini juga berpengaruh pada peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi atau The Great Dying. Kalau teman-teman pernah dengar istilah The Great Dying, di mana sekitar 90% spesies laut dan 70% spesies darat itu punah. Nah, penyebab utama anoksia global ini diduga itu terkait dengan aktivitas vulkanik yang masif, khususnya di wilayah Siberia. Nah, aktivitas vulkanik ini dia melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan juga metana ke atmosfer. Nah, terus gas-gas ini itu juga menyebabkan pemanasan global yang drastis pada saat itu, sehingga di sini dia meningkatkan suhu permukaan air laut dan akhirnya dia mengurangi kemampuan air laut untuk melarutkan oksigen. Nah, kondisi-kondisi tersebut yang akhirnya membuat laut itu tidak mendukung untuk kehidupan, sehingga banyak spesies laut yang punah pada akhir zaman Permian. Nah, setelah proses kepunahan massal terbesar itu juga menandai akhirnya dari masa Paleozoikum, hingga dia akan masuk ke masa Mesozoikum. Diawali dengan zaman Trias di masa Mesozoikum. Lanjut, nomor 20. Batuan yang paling mungkin mengandung fosil dengan jumlah banyak adalah, oke, jadi kalau teman-teman ketemu soal semacam ini, batuan yang mengandung fosil itu umumnya berupa batuan sedimen. Kalau kita lihat di sini, granit, basalt, andesit, dan gabbro ini merupakan batuan beku. Nah, batuan beku ini nggak bisa mengandung fosil, karena fosil itu bisa ada dalam batuan, karena fosil itu mengendap dalam tubuh batuan itu. Sedangkan batuan beku itu terbentuk bukan melalui proses pengendapan, melainkan batuan beku terbentuk dari proses pembekuan magma. Sehingga inilah yang menjadikan kenapa batuan beku itu nggak pernah atau nggak mungkin mengandung fosil. Nah, kenapa di sini jawabannya batu kapur atau batu gamping ya? Jadi batu gamping itu memang sering mengandung banyak fosil karena batu gamping ini terbentuk di lingkungan laut dangkal yang hangat. Jadi teman-teman, batu gamping itu nggak terbentuk di darat. Jadi batu gamping itu terbentuk di laut dangkal di mana kehidupan laut itu melimpah. Karena di laut dangkal atau di zona neritik ya, itu kan sinar matahari bisa masuk dengan intensitas yang tinggi sehingga di situ bisa terjadi proses fotosintesis dan akhirnya banyak sekali makhluk hidup yang hidup di zona itu. Nah, zona itu akhirnya kan banyak tuh organisme laut. Nah, terus si batu gamping itu terdiri dari kalsium karbonat atau CaCO3. Mineralnya disebut dengan kalsit. Nah, kalsium karbonat ini dihasilkan dari akumulasi kerangka organisme laut, seperti koral, moluska, dan mikroorganisme seperti foraminifera dan juga alga. Nah, ketika organisme-organisme ini mati, cangkang atau kerangkang mereka yang terbuat dari kalsium karbonat itu mengendap di dasar laut.
Nah, seiring dengan waktu, akumulasi sisa-sisa organik ini itu menjadi padat atau terkena proses yang namanya litifikasi, pembatuan, dan akhirnya dia membentuk lapisan batu gamping. Nah, kondisi sedimen yang tenang dan juga rendah oksigen di dasar laut itu membantu menjaga kerangka dan cangkang ini itu dari pembusukan atau dari kerusakan. Nah, itulah mengapa batu gamping banyak kali mengandung fosil, terutama fosil organisme laut. Itu. Jadi jawabannya ini ya. Lanjut. Ciri khas bentang alam vulkanik yaitu pola penyalurannya yang berupa kalau bentang alam vulkanik berarti kita mengacu pada gunung ya. Jadi pola aliran yang ada di wilayah gunung atau biasanya kalau vulkanik berarti di gunung api. Nah, itu biasanya kalau gunung api kalau nggak radial centrifugal dan atau radial centripetal. Ini bedanya ada di arahnya ya. Kalau radial centrifugal, dia dari ini misal kawah ya. Dari kawah menuju ke segala arah. Kalau radial centripetal bedanya dari segala arah menuju kepada satu titik. Biasanya kalau radial centrifugal itu berupa kubah, sedangkan kalau radial centripetal itu berupa basin atau cekungan. Nah, terus di sini juga ada banyak pola aliran lainnya. Ya, misalkan ada dendritik. Nah, dendritik kalau kita lihat di sini yang ini ya, ini dia seperti ranting pohon atau cabang pohon. Nah, pola aliran dendritik ini tuh biasanya terbentuk di daerah dengan topografi yang relatif seragam atau homogen. Nah, di mana aliran air itu mengikuti jalur yang paling sedikit resistensinya. Nah, si dendritik ini juga menjadi pola aliran umum yang paling umum ya ditemukan di banyak belahan dunia. Jadi paling umum lah kalau dendritik. Terus ada trellis. Nah, kalau trellis ini kata kuncinya trellis itu ada di zona lipatan. Jadi kalau kita lihat strukturnya itu menyerupai pagar, di mana sungai utama itu mengalir lurus dan anak sungainya itu mengalir hampir tegak lurus ke sungai utama. Nah, biasanya terbentuk di lipatan. Jadi biasanya kalau trellis itu kaitannya dengan lipatan. Nah, kalau trellis tadi lipatan, kalau rektangular itu patahan. Kalau teman-teman lihat rektangular itu tuh pola alirannya kayak siku ya, menyiku tegak lurus. Nah, itu karena adanya kontrol patahan di situ. Jadi patahan, jadi patahan pada zona patahan ya, itu bisa mengontrol pola aliran sungai menjadi rektangular. Terus ada pola Pinet. Nah, Pinet kalau kita lihat itu menyirip ya. Jadi pola ini tuh kayak daun dengan banyak cabang kecil. Mana sih Pinetnya ini? Nah, jadi itu dia menyerupai tulang-tulang pada daun. Nah, pola pinet biasanya itu terbentuk di daerah dengan lereng yang curam atau di pegunungan yang juga baru terangkat, di mana air hujan ini dengan cepat mengalir ke bawah dan juga membentuk aliran yang menyirip. Nah, itu adalah pola pinet. Terus ini ada paralel. Kalau paralel itu ditandai dengan aliran sungai yang mengalir sejajar satu sama lain. Nah, pola ini juga terbentuk di daerah dengan kemiringan lereng yang curam dan juga seragam. Nah, atau di daerah dengan struktur geologi yang menyebabkan aliran air itu mengikuti arah hampir yang sejajar. Terus terakhir ada pola aliran anular. Kalau anular itu pola alirannya melingkar. Biasanya di sini terbentuk pada daerah kubah, kubah berstadia dewasa. Kubah dengan stadia dewasa atau kubah yang udah tua. Nah, pola alirannya itu adalah anular. Jadi aliran sungai itu mengikuti jalur yang melingkar, mengelilingi struktur kubah itu. Nah, kalau di sini kita ditanyakan pada bentang alam vulkanik. Vulkanik itu radial, baik radial sentrifugal maupun radial sentripetal.
Oke, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.